Halo, selamat malam. Saya Raihan Rizky Fadilah akan menyampaikan pandangan pribadi saya mengenai kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang tengah kita hadapi saat ini. Ini adalah perspektif subjektif tentu saja dan saya berharap dapat memantik refleksi bagi kita semua. Kita baru saja melewati pesta demokrasi, sebuah proses yang krusial dalam menentukan arah bangsa. Hasil pemilu telah kita ketahui dan kini fokus beralih pada bagaimana pemerintahan yang baru akan menjalankan roda kepemimpinannya. Ada harapan besar yang disematkan dan tentu saja akan stabilitas, keadilan, dan kemajuan. Menurut saya, salah satu isu politik yang masih mengganjal adalah polarisasi. Meskipun tensinya mungkin mereda pasca pemilu, akar perpecahan seringkali masih terasa di berbagai lini. Bagaimana pemerintahan ke depan mampu merangkul semua pihak dan membangun narasi persatuan yang kuat. Dan ini bukan tugas yang mudah dan membutuhkan kepemimpinan yang inklusif, yang terbuka dan mampu mendengarkan berbagai aspirasi. Selain itu, isu korupsi juga berbagai penyakit kronis terus menggerogoti kepercayaan publik. Janji-janji pemberantasan korupsi selalu digaungkan, namun implementasinya seringkali jauh dari harapan. Efektivitas lembaga-lembaga penegak hukum dan komitmen nyata dari semua elemen bangsa menjadi kunci. Dan saya pribadi merasa perlu adanya terobosan yang lebih signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Di sisi lain, ekonomi Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Sumber daya alam yang melimpah dan pasar domestik yang besar adalah modal yang tidak dimiliki banyak negara. Namun potensi saja tidak cukup. Kita perlu strategi yang tepat untuk mengoptimalkan dan mengatasi berbagai kerentanan yang menurut pengamatan saya, salah satu tantangan utama adalah bagaimana kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Artinya pertumbuhan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan ekonomi masih menjadi isu serius yang perlu diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan dan juga UMKM. Kita juga tidak bisa mengabaikan pengaruh ekonomi global. Gejolak harga komoditas, inflasi global, dan persaingan antar negara menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi kita. Dan pemerintah juga perlu memiliki strategi mitigasi yang solid dan mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan global. Saya melihat pentingnya fokus pada pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Investasi dalam pendidikan, pelatihan vokasi, dan peningkatan kualitas kesehatan akan menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan juga daya saing bangsa di masa depan. Selain itu, transisi menuju ekonomi hijau juga menjadi keniscayaan. Kita tidak lagi bisa hanya mengandalkan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengembangan energi terbarukan, dan praktik bisnis yang berkelanjutan bukan hanya tuntutan global, tetapi juga investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Dan saya berharap pemerintah dapat memberikan intensif yang lebih besar lagi bagi pengembangan energi terbarukan dan mendorong inovasi teknologi hijau. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga ini soal menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan daya saing kita di era global. Dan sebagai penutup, ini hanyalah sesuai pandangan saya mengenai kompleksitas kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat ini. Tentu setiap orang memiliki perspektifnya masing-masing. Namun ada satu hal yang saya yakini adalah bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk peduli dan bahwa kita semua mempunyai kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Saya berharap ke depan kita bisa melihat diskurs yang lebih konstruktif, kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Perubahan tidak akan datang dengan sendirinya. Dibutuhkan kesadaran, kemauan, dan tindakan nyata dari kita semua. Terima kasih telah mendengarkan saya. Semoga
apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua dan bisa menjadi bahan diskusi oleh kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.